Sekilas tentang Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo memiliki luas wilayah sekitar 4.659 km persegi. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo, berbatasan dengan Kabupaten Tibo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah utara, Kabupaten Tebo di sebelah timur, Kabupaten Merangin di sebelah selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapruddin Abrianto SPDMM, Wakil Bupati Bungo, dengan ini memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Saudara Aat Adi Justiawan ST, Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo dalam pelatihan kepemimpinan administrator pada aksi perubahan dengan judul Peningkatan Kinerja Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peraturan Bupati tentang Pedoman Probity Audit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Semoga dengan adanya pedoman pengawasan probity audit dapat meningkatkan akuntabilitas pengawasan terhadap pengadaan barang jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Bungo. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Justiawan, Inspektur Pembantu 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BKPSDMD Kota Lubuk Linggau. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi perubahan saya yang berjudul Peningkatan Kinerja Pengawasan Pengadaan Barang Jasa melalui Peraturan Bupati Bungo tentang Pedoman Probity Audit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Yang melatar belakangi aksi perubahan ini adalah selaku APIP, Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo memiliki peran dan fungsi melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan anggaran adalah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses perencanaan, pemilihan penyedia, dan proses pelaksanaan pengadaan hingga serah terima pekerjaan atau PHU. Probity Audit merupakan salah satu metode pengawasan pengadaan barang dan jasa yang digunakan oleh APIP. Kegiatan aksi perubahan ini memiliki 3 tujuan sebagai berikut. 1. Tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek yang akan dicapai pada aksi perubahan ini adalah tersusunnya rancangan dokumen pedoman teknis probity audit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai pada aksi perubahan ini adalah tersusunnya dokumen pedoman teknis probity audit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo yang telah ditetapkan oleh Bupati Bungo. Yang ketiga, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang akan dicapai adalah terlaksananya penerapan Peraturan Bupati Bungo tentang pedoman teknis probity audit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Dalam melaksanakan aksi perubahan yang telah direncanakan, telah dibuat tahapan-tahapan kegiatan agar dalam menjalankan aksi perubahan ini bisa memantau dan mengevaluasi terhadap tahapan-tahapan yang sedang dijalankan berdasarkan milestone yang telah disusun, sehingga apabila timbul suatu permasalahan dapat segera diatasi dan diselesaikan. Rangkaian kegiatan aksi perubahan peningkatan kinerja pengawasan pengadaan barang jasa melalui Peraturan Bupati tentang Pedoman Probity Audit lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo yang dilaksanakan dalam waktu 2 bulan sesuai dengan tujuan jangka pendek adalah sebagai berikut. 1. Terbangunnya komitmen dengan stakeholder internal, menyiapkan bahan dan melakukan konsultasi dengan mentor tentang rencana aksi perubahan. Kegiatan yang dilakukan adalah menyiapkan bahan konsultasi dan melaporkan kepada Inspektur Kabupaten Bungo, Ibu Haja Suryana Hendrawati SCME CGCI, selaku mentor tentang aksi perubahan yang akan dilakukan, yakni peningkatan kinerja di bidang pengawasan barang jasa melalui Peraturan Bupati Bungo tentang Pedoman Probity Audit di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. Kedua, sosialisasi internal aksi perubahan. Setelah melaporkan rencana aksi perubahan yang akan dilakukan kepada mentor,
Kemudian dilakukan rapat internal bersama stakeholder internal mengenai penjelasan aksi perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 yang dihadiri oleh inspektur pembantu, Kasbah Umum, dan para pejabat fungsional auditor dan PPUPD di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo. Ketiga, pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi terkait kebijakan properti audit dalam rangka menunjang pelaksanaan aksi perubahan dilakukan dengan mencari data melalui informasi dari internet terkait dengan pedoman atau kebijakan properti yang sudah ditetapkan pemerintah daerah lain. Keempat, membentuk tim kerja efektif. Tim kerja efektif akhirnya dibentuk setelah ditandatanganinya Keputusan Inspektur Kabupaten Bungo nomor 700/341B/2024 tanggal 29 Juli 2024. Kelima, pelaksanaan tugas tim efektif dan melakukan sosialisasi eksternal dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan aksi perubahan. Setelah tim kerja efektif dibentuk sesuai dengan surat keputusan Inspektur Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan rapat tim dalam rangka penjelasan tugas masing-masing anggota tim dan dimulainya pengumpulan dokumen terkait tentang pedoman properti audit untuk penyusunan rancangan peraturan bupati tentang pedoman properti audit. Kemudian dilakukan sosialisasi eksternal terkait pelaksanaan aksi perubahan berupa sosialisasi aksi perubahan pada perangkat daerah terkait yang merupakan objek pengawasan dari pelaksanaan properti audit. 6. Tersedianya rancangan peraturan dan konsultasi teknis ke bagian hukum. Rapat koordinasi atau FGD dilaksanakan setelah rancangan peraturan bupati tentang properti audit disusun oleh tim efektif. Kemudian, sesuai dengan tahapan milestone, dilakukan FGD tim efektif dengan stakeholder internal pada tanggal 30 Agustus 2024 untuk pembahasan rancangan peraturan Bupati Bungo tentang pedoman properti audit untuk penyempurnaan rancangan lebih lanjut dan memperoleh masukan dari stakeholder internal. Setelah rancangan peraturan bupati tentang pedoman properti audit diperbaiki sesuai dengan hasil FGD, maka dilanjutkan dengan melakukan konsultasi kepada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo terkait mekanisme aturan penyusunan peraturan kepala daerah sebelum diusulkan dengan surat pengantar resmi dari Inspektur Kabupaten Bungo kepada Bupati Bungo melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. 7. Tersusunnya rancangan peraturan dan diserahkan ke bagian hukum. Setelah melakukan konsultasi teknis terkait aturan penyusunan peraturan hukum ke bagian hukum sektor daerah, maka dilanjutkan dengan perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan dan selanjutnya diserahkan dengan surat pengantar resmi Inspektur Kabupaten Bungo. 8. Monitoring dan evaluasi. Setelah penyerahan rancangan peraturan bupati diserahkan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rancangan yang telah diserahkan. Aksi perubahan ini akan berlanjut sesuai dengan tujuan jangka panjang, yakni dilaksananya penerapan peraturan Bupati Bungo tentang pedoman teknis properti audit di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo. Demikian video singkat tentang aksi perubahan kinerja organisasi yang telah kami susun berdasarkan milestone yang dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan tim aksi perubahan dan seluruh stakeholder terkait. Sawah luas terbentang seperti permadani, sungguh indah mata memandang dan memuji atas keagungan ilahi. Terima kasih kepada mentor, seluruh tim dan stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini. Semoga peran aktif dan sinergitas yang telah terbangun dapat terus berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.